Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sepa Delia Pratiwi akan menyampaikan materi tentang motivasi kerja. Motivasi kerja, kunci kinerja unggul. Prestasi ini akan membahas secara mendalam tentang motivasi kerja, sebuah faktor krusial dalam mencapai tujuan organisasi. Kami akan mengupas definisi elemen kunci, komponen dasar, serta faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi, baik dari internal maupun eksternal individu. Latar belakang, sumber daya manusia berkinerja tinggi sangat penting. Motivasi kerja adalah dorongan internal dan eksternal yang meningkatkan sikap, fokus, dan semangat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Kesengajaan motivasi, tidak semua karyawan memiliki motivasi yang sama. Faktor seperti lingkungan kerja, kepemimpinan, insentif, tujuan individu, dan keseimbangan hidup mempengaruhi kesengajaan ini. Baik, saya Vera Natasha. Saya akan melanjutkan materi pengertian motivasi kerja. Motivasi kerja adalah munculnya motif atau hal-hal yang memberikan dorongan atau sering dipahami sebagai kebutuhan yang mendorong perilaku menuju tujuan tertentu. Adapun pengertian motivasi kerja adalah dorongan internal atau eksternal yang mendorong seseorang untuk melakukan pekerjaan dengan semangat, tekun, dan konsisten guna mencapai tujuan tertentu, baik tujuan pribadi maupun tujuan organisasi. Adapun menurut para ahli yaitu Herzberg dalam Robbins 1996, motivasi kerja karyawan merupakan atribut pribadi yang menghasilkan lingkungan kerja yang positif. Motivasi kerja dapat didefinisikan sebagai kemauan atau kemampuan untuk mengarahkan upaya terhadap tindakan yang menarik minat seseorang dalam pekerjaan. Saya Resti Melasari selanjutnya akan menyampaikan materi elemen kunci dan komponen dasar motivasi. Elemen kunci dibagi menjadi 3. 1. Intensitas. Fokus pada beberapa bisnis atau tujuan utama untuk membantu orang mencapai tujuan hidup mereka. 2. Arah. Bisnis yang sudah ada dan telah diluncurkan diarahkan pada tujuan seperti tujuan organisasi. 3. Ketekunan. Fokus pada praktik sederhana untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Selanjutnya, komponen dasar motivasi dibagi menjadi 3. 1. Kebutuhan. Ketidakseimbangan antara apa yang diyakini individu dan apa yang dimilikinya. Maslow membagi kebutuhan menjadi fisiologi, keamanan, interaksi sosial, harga diri, dan aktualisasi diri. 2. Dorongan. Kapasitas mental untuk melakukan aktivitas dengan cara yang meminimalkan bahaya. 3. Tujuan. Sesuatu yang ingin dicapai setiap individu menghambat pembelajaran. Kekuatan mental ini dapat dikembangkan dan diperkuat. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi internal. Pertama, persepsi diri. Persepsi diri ini adalah motivasi seseorang bergantung pada proses kognitif dan persepsi diri yang mempengaruhi tindakannya. Kedua, harga dan kualitas. Harga dan kualitas juga mendorong seseorang individu untuk mandiri, kuat, percaya diri, dan memperoleh status di masyarakat. Ketiga, ada harapan. Harapan ini juga adalah informasi lingkungan objektif yang membentuk keyakinan dan sikap subjektif seseorang untuk menjadi tujuan di pelatihan. Selanjutnya, kebutuhan. Kebutuhan juga mendorong manusia untuk mandiri, mencapai potensi terbesarnya, serta menemukan apa yang mereka cari. Yang paling penting adalah semangat kerja. Semangat kerja juga sangat efektif bagi individu mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan dari sebuah atau sesuatu kegiatan tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi eksternal. Jenis dan sifat pekerjaan. Jenis dan sifat pekerjaan inilah yang membantu individu untuk menemukan jenis pekerjaan yang berdasarkan karakteristik dan tujuannya, karena jika tidak begitu akan mempengaruhi nilai ketidakseimbangan. Selanjutnya, kelompok kerja. Kelompok kerja atau organisasi dapat mendorong perilaku individu, membantu kebutuhan akan nilai kebenaran, kejujuran, dan memberikan arti bagi seorang individu dalam kehidupan sosial. Selanjutnya, lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar inilah yang mempengaruhi setiap orang memiliki kemampuan untuk berhubungan atau terhubung dengan orang lain dan terlibat dalam interaksi produktif dalam lingkungannya. Teori motivasi
Maslow, dan Maxwell. Yang pertama ada aktualisasi diri, yaitu dorongan untuk menggunakan kemampuan dari potensi diri, mengekspresikan pendapat, dan dihargai. Yang kedua, harga diri, kebutuhan untuk dianggap dan dihargai oleh orang lain, serta evaluasi dan kritik diri. Yang ketiga ada sosial, kebutuhan untuk merasa memiliki, berafiliasi, dan berinteraksi, dan diterima. Yang keempat ada rasa aman, kebutuhan akan perlindungan dari ancaman, bahaya, dan pertentangan serta lingkungan yang aneh. Yang kelima ada fisiologis, yaitu kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, tempat tinggal, dan kebutuhan seksual. Teori kebutuhan Maxwell berfokus pada 3 faktor utama. Yang pertama ada kebutuhan untuk sukses, yang kedua kebutuhan akan kekuasaan, dan yang ketiga atau yang terakhir kebutuhan berafiliasi. Teori motivasi menurut Amirs dan Herzberg. Amirs mengidentifikasi 2 jenis karyawan. Yang pertama ada karyawan yang pencari motivasi dan karyawan pengalak motivasi. Teori Friedrich Herzberg, unsur-unsur berikut dapat berfungsi sebagai motivator bagi pekerja. Yang pertama ada keberhasilan pelaksanaan, yang kedua ada pengakuan, yang ketiga ada pekerjaan itu sendiri, yang keempat tanggung jawab, yang terakhir pengembangan. Kesimpulan dan saran. Definisi motivasi kerja, unsur yang mendorong, memberi motivasi, atau menggerakkan seseorang untuk melakukan kegiatan tertentu guna mencapai tujuan. Ini adalah sifat yang timbul dari dalam dan dari luar seorang untuk melaksanakan tugas dengan tekun. 2. Fungsi motivasi. Motivasi digunakan untuk mendorong penyelesaian tugas. Tanpa motivasi, suatu tugas tidak akan terjadi. Motivasi berfungsi sebagai penggerak perangkat mesin, menunjukkan tugas yang cepat atau baik yang perlu diselesaikan.